Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Fitria dari Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Stisnu Nusantara kelas hybrid semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya tulis tentang feminisme dalam Al-Quran. Pada abstrak saya menjabarkan ide munculnya judul feminisme dalam Al-Quran ini adalah pertama kali kata-kata feminisme itu diklaim keluar di tahun 1800-an oleh filsuf Prancis yang sebenarnya gerakan ini sudah ada tapi belum ada namanya kata feminisme ini di tahun 1700-an. Namun sejatinya sebenarnya kata feminisme ini atau paham feminisme ini sebenarnya sudah ada dalam ajaran agama Islam, yaitu yang menuntut hak kesetaraan gender mulai dari pendidikan sampai pekerjaan. Di bab pendahuluan ini saya membahas tentang paham feminisme ini dikaitkan oleh pemberontakan kaum perempuan yang menginginkan kedudukan setara dengan laki-laki, bahkan bisa melampaui. Untuk gerakan feminisme yang ekstrim yang di luar sana biasanya mereka akan menginginkan hak yang lebih di atas laki-laki. Padahal paham feminisme yang dianggap modern ini juga seharusnya bukan berarti melewati batas kodrat dari perempuan itu sendiri. Jadi melainkan memberikan keadilan bagi kaum perempuan. Karena pada saat gerakan ini muncul pertama kali, pada saat itu perempuan sangat didiskriminasi untuk urusan pendidikan, pekerjaan, seperti terlalu dikekang. Makanya muncullah gerakan ini. Pada metode penelitian yang saya ambil ini adalah dilakukan secara kualitatif, dikumpulkan dari studi pustaka yang sudah pasti dari Al-Quran dan terjemahannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, baik secara intratekstual maupun konteks sejarah Islamnya. Oke, kita mulai ke pembahasan di penulisan ini. Pertama, definisi dari feminisme itu sendiri. Seperti yang tadi sudah disebutkan, feminisme ini adalah gerakan perempuan yang berjuang untuk hak yang sama dengan laki-laki. Karena pada saat itu muncul di era tahun 1700-1800-an di mana perempuan sangat direndahkan, maka keluarlah gerakan ini. Feminisme percaya bahwa ada ketimpangan dalam kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya feminisme dalam Al-Quran. Saya meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya paham feminisme ini sudah ada dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Serta banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuliakan perempuan. Di Islam ini sudah dijelaskan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan itu sudah sejak awal, bahkan jauh sebelum gerakan feminisme di barat itu muncul. Dalam Islam, perempuan dikembalikan kepada fitrahnya. Artinya sebenarnya perempuan itu bukan berarti direndahkan. Fitrahnya itu adalah dia ditanggung ketika dia belum menikah, itu ditanggung oleh ayahnya atau keluarganya. Setelah menikah dia akan ditanggung oleh suaminya. Jadi sebenarnya perempuan sangat dimuliakan di Islam ini. Jadi di pembahasan artikel saya ada tentang ayat-ayat yang memuliakan perempuan, sangat banyak, bahkan ada 2 surat itu dengan judul dan artinya perempuan dan tentang kemuliaan perempuan.
Tetapi ayat Al-Quran yang berbicara tentang perempuan seringkali menerima interpretasi yang berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, alias salah penafsiran. Akibatnya muncullah gerakan si feminisme ini, gitu. Ditambah dengan adat istiadat dan budaya pada saat itu di tahun 1700-an, 1800-an, bahkan sampai sekarang masih adanya kebiasaan patriarki, yang kita sebut patriarki, karena di perempuan ini di bawah laki-laki gitu. Padahal kalau di Al-Quran, kalau kita telusuri lebih jauh, memaknai artinya lebih dalam, artinya itu justru lebih memuliakan perempuan. Sayangnya karena salah penafsiran inilah akhirnya muncul gerakan-gerakan pemberontakan seperti itu. Salah interpretasi ayat Al-Quran tentang perempuan inilah yang banyak masalah sosial selain melahirkan gerakan feminisme ini sendiri. Jadi untuk mencegah polarisasi yang merugikan semua pihak, menurut saya sangat penting bagi kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar dan mendalam. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan. Singkatnya adalah kompleksitas hubungan antara feminisme dan Islam setelah digarisbawahi sudah dijabarkan sebelumnya saat turunnya wahyu Al-Quran, turunnya kitab suci kita ke bumi ini. Pada dasarnya, kedua ide ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi semua manusia, termasuk perempuan, meskipun seringkali dihadapkan pada berbagai interpretasi. Dengan statusnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam telah menyediakan struktur yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menegaskan kemuliaan perempuan dan hak-hak mereka. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah adanya penafsiran yang terlalu literal terhadap ayat-ayat Al-Quran tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pemahaman yang merendahkan martabat perempuan dan membatasi hak-hak mereka. Akibatnya muncullah gerakan feminisme itu sendiri yang berusaha memperjuangkan kesetaraan gender. Seperti itu, dan ini beberapa referensi yang saya pakai untuk penulisan artikel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya.